Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang fluida statis bagian yang pertama, yaitu tentang tekanan, hukum utama hidrostatika, dan hukum Pascal. Bersama saya, Dede Rustiawan Kusmana. Baiklah, kita awali pertama tentang tekanan. Kalau ada sebuah balok diletakkan di lantai, maka dengan berat bebannya atau berat bendanya, balok akan menekan lantai seluas alas dari balok tersebut. Maka dituliskanlah persamaan tekanan P sama dengan F dibagi dengan A, di mana F adalah gaya dalam satuan Newton, kemudian A adalah luas satuannya meter persegi, kemudian P adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau sering disebut dengan istilah Pascal. Nah, kemudian yang kedua ada tekanan hidrostatis, tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair. Jadi kalau ada sebuah benda berada di dalam air pada kedalaman H, maka benda tersebut akan mengalami tekanan hidrostatis akibat zat cair yang ada di atasnya, yang besarnya adalah P sama dengan Rho kali G kali dengan H. Rho adalah massa jenis fluidanya atau zat cairnya, satuannya kilogram per meter kubik, kemudian G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan H-nya adalah ketinggian zat cair yang ada di atas benda tersebut, satuannya meter. Ya, selanjutnya adalah tekanan total. Tekanan total itu adalah tekanan yang dialami oleh sebuah titik yang berada di dalam fluida pada kedalaman H. Nah, jadi dia mendapat tekanan pertama dari udara luar atau dari atmosfer sebesar V0, kemudian tekanan hidrostatis yang tingginya adalah H, maka dituliskanlah P total itu adalah P dari atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatis. Nah, ini persamaannya Rho GH ya ditambah V0. V0-nya tekanan atmosfer. Nah, V0 sendiri itu ditemukan berdasarkan eksperimen Torricelli yang ditemukan di Pisa tahun 1643 oleh ilmuwan Italia bernama Evangelista Torricelli ya. Nah, jadi dia menggunakan raksa atau higranium atau merkuri ya. Jadi diisi pada sebuah tabung, kemudian tabungnya dibalikan pada sebuah wadah. Nah, ternyata pada kondisi akhir ini tingginya adalah 76 cm ya. Perbedaan antara merkuri yang ada di dalam tabung dengan yang ada di wadah. Nah, jadi perbedaannya adalah 60 cm. Nah, maka kemudian diambil kesimpulan bahwa tekanan atmosfer itu sama dengan tekanan raksa setinggi 76 cm. Maka satuan untuk tekanan atmosfer itu 1 atmosfer atau 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Nah, kalau dirubah ke dalam satuan internasional dengan menggunakan rumus Rho GH, nah, Rho daripada merkuri atau raksa itu 13.600, gravitasinya 9,8 dan tingginya 76 cm dirubah ke meter 0,76. Maka diperolehlah hasilnya adalah 101.292,8 Pascal atau sering dibulatkan jadi 1,01310 pangkat 5 Pascal. Bahkan ada lagi yang dibulatkan sampai menjadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, itulah tekanan 1 atmosfer yang eksperimennya dilakukan pada ketinggian 0 meter atau di pantai lah begitu. Nah, jadi 1 atm 76 cm Hg atau sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi alat untuk mengukur tekanan udara adalah barometer.
Ya, barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan terjadinya badai. Nah, istilah barometer ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan dari Irlandia yang bernama Robert Boyle. Nah, kata tersebut diturunkan dari istilah Yunani baros yang berarti berat atau bobot dan metron yang berarti ukuran. Yang berarti ukuran berat udara. Nah, digunakan terutama oleh para ahli meteorologi, pilot, pelaut. Ya. Barometer digunakan untuk memprediksi kondisi cuaca dengan mengukur perubahan tekanan atmosfer. Nah, barometer tidak memberitahu cuaca saat itu, melainkan memprediksi cuaca yang akan terjadi 1 atau 2 hari kemudian. Nah, barometer akan berfungsi sama baiknya saat diletakkan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, terdapat 4 jenis barometer. Satu, barometer air raksa. Yang kedua ada barometer air. Yang ketiga ada barometer aneroid. Dan yang keempat ada barograf. Ya. Berikutnya adalah manometer. Manometer itu biasa digunakan untuk mengukur tekanan gas ya, atau tekanan fluida dalam ruang tertutup. Nah, ini contohnya. Jadi ketika gas disuplai memberikan tekanan, nanti dia akan mendorong fluida yang ada di sini sehingga terdapat perbedaan ketinggian pada fluida. Nah, dari ketinggian inilah kita bisa menentukan berapa tekanan gas yang keluar. Nah, ini contoh yang sering digunakan pada gas di rumah ya. Nah, ini untuk mengetahui tekanan gas yang digunakan untuk masak di dapur, gitu ya. Kemudian, nah seperti ini konsepnya. Ya, jadi ketika terjadi perbedaan ketinggian fluida, gitu ya, setinggi H misalnya, maka tekanan gas yang ada di dalam yang mau keluar ini tertahan oleh fluida. Gunakan hukum utama hidrostatika. Jadi tekanan sebelah kiri pada zat cair yang sama ketinggiannya, tekanannya sama dengan yang di sebelah kanan. Berarti ini tekanan gas sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan ketinggian H ini. Maka dirumuskan tekanan gas itu sama dengan V0 ditambah P dari raksa kalau menggunakan raksa. Nah, tapi kalau yang sebelah kiri lebih tinggi, maka tentu nanti tekanan gas ditambah P Hg-nya akan sama dengan P0-nya. Maka dirumuskanlah tekanan gas itu sama dengan tekanan udara luar dikurangi dengan tekanan fluida yang sebelah kiri. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal. Nah, dulu masih ingat mungkin di SMP ada soal yang seperti ini ya. Nah, jadi ada balok diletakkan di lantai, masanya diketahui, gravitasinya diketahui, berapa tekanan total oleh dasar kotak. Nah, kita gunakan rumus tekanan P sama dengan F per A. Tentu F-nya adalah sama dengan berat benda, M kali G dibagi dengan A. Nah, M-nya 75, G-nya 10, lalu luas alasnya 6 kali 5. Maka diperoleh hasilnya 25 Newton per meter persegi. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini juga sama waktu di SMP dulu pernah dipelajari. Ada ikan di dalam air. Ditanya tekanan hidrostatisnya yang dialami ikan tersebut. Maka tentu kita gunakan rumus P sama dengan rho GH. Nah, kalau tekanan hidrostatis berarti H-nya adalah tinggi air yang di atas ikan. Berarti kalau ini 14 cm dan ini adalah 4 cm, berarti yang di atas ikan itu adalah 10 cm. Maka dimasukkan H-nya 10 cm atau 0,1 meter. Rho air 1000, gravitasinya 10, H-nya 0,1, maka diperoleh 1000 Newton per meter persegi. Contoh soal nomor 3. Nah, ini soal UN SMA ya. Sama saja rumus yang digunakannya. Nah, selisih tekanan hidrostatik darah antara otak dan telapak kaki seorang yang tinggi badannya 165 cm adalah berapa? Nah, berarti sama saja dengan tekanan hidrostatik. Nah, dengan ketinggian
zat cairnya itu 165 cm. Ya. Maka dirumuskan P sama dengan rho GH. Nah, dianggap bahwa massa jenis darahnya adalah 1000. Berarti tinggal masukkan 1000 kali 10 kali 1,65 meter. Jangan lupa dirubah ke meter dulu. Maka diperoleh 1,65 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 4. Nah, ini soal ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 89. Ya. Gambar di samping menunjukkan sebuah pipa kaca berisi udara. Nah, ini udara terperangkap di dalamnya, lalu ujung atas pipa tertutup. Ini tertutup, kemudian yang bawahnya terbuka. Nah, lalu kemudian ujung bawahnya juga ada raksa di sini setinggi 10 cm. Tekanan udara luarnya 76 cm Hg, maka tekanan udara di dalam pipa kaca ini adalah berapa? Oke, kita gunakan persamaannya seperti apa, kita lihat. Kita analisa dulu. Nah, tekanan yang ada di dalam sistem ini pertama ada tentu tekanan hidrostatik karena berat dari raksa. Ini kemudian ada udara yang mau masuk dari luar ke dalam dan ada udara yang ingin keluar dari tabung tersebut. Maka tentu tekanan yang ke bawah nilainya sama dengan tekanan yang ke atas. Maka penyelesaiannya kita tuliskan. Nah, ini P ditambah PHG sama dengan P0. Nah, jadi ini P, ini PHG, dan ini adalah P0-nya. Oke, tinggal dimasukkan saja. Berarti P-nya adalah P0 min PHG. P0-nya 76 cm Hg. Nah, Hg-nya kan 10 cm Hg. Jadi sama dengan 66 cm Hg. Mudah ya soal untuk masuk ujian perguruan tinggi negeri juga. Kemudian ini juga sama, soal SBMPTN tahun 2013. Informasi mengenai tekanan di beberapa posisi adalah sebagai berikut. Nah, pada posisi 5.000 meter di atas permukaan laut, lalu tepat di permukaan laut dan 20 meter di bawah permukaan laut. Tekanannya masing-masing, kalau 5.000 di atas permukaan laut 0,5 atm, tepat di permukaan laut 1 atm, kemudian 20 meter di bawah permukaan laut adalah 3. Berdasarkan informasi dapat disimpulkan bahwa, nah kan kalau di bawah permukaan laut berarti rumusnya P totalnya ada P dari atmosfer ditambah dengan tekanan hidrostatiknya. Nah misalnya yang A, nah P0-nya kan sama dengan di atas tepat di permukaan laut. Ya, jadi 1 atm. Nah kita tuliskan 1 atm, nah, rho-nya 1000 kali G, nah misalnya 10 meter. Ini 10. Maka diperoleh ini 10 pangkat 5 Pascal berarti sama dengan 1 atm ditambah 1 atm berarti 2 atm. Jadi pernyataan yang A benar gitu ya. Bagaimana kalau yang pernyataan B 50 meter? Masukkan ke sini. Kalau ini 50 berarti ini jadi 5 kali 10 pangkat 5 atau 5 atm. Berarti hasilnya 6 atm kalau ini harusnya. Begitu ya. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar jelas yang A. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah, ini juga soal seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2003. Nah, di sini ada zat cair, ya, kemudian ada pegas. Jadi mula-mula kalau belum ada zat cair, posisi P ada di sini. Ketika diberikan zat cair, dia mendorong P dan menekan pegas. Gitu ya. Nah, jadi penghisap P mempunyai luas penampang 0,75 cm persegi yang bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan pegas sejauh X. Jika konstanta pegasnya 75 Newton per meter dan massa jenis zat cair adalah 500 kg per meter kubik, maka X ya jadi pegas tertekan sejauh berapa, begitu ya. Nah, jadi ini ada gaya dorong oleh zat cair kemudian ditahan oleh pegas. Maka bisa dituliskan persamaannya adalah F, nah gaya dorong di sini sama dengan gaya pada pegas yaitu K kali X. Nah, F-nya dorongan dari zat cair, maka tentu sama dengan tekanan kali luas.
Nah, tadi kan P itu F dibagi A, berarti FP kali A. Ya. Nah, P-nya sendiri adalah tekanan dorongan dari zat cair, berarti rho GH. Jadi rho GHA sama dengan K kali X. Berarti kalau ditanya berapa X-nya, ya maka X-nya bisa dituliskan menjadi rho GHA dibagi dengan K. Ya, tinggal kita masukkan rho-nya 500, G-nya 10, H-nya 1 meter, lalu A-nya dirubah ke meter dulu ya. Jadi 0,75 kali 10 pangkat min 4, K-nya 75. Maka diperoleh 5 kali 10 pangkat min 3 meter atau sama dengan 0,5 cm. Contoh soal nomor 7 ya. Ada sebuah balok kubus dari kayu sisinya 10 cm, kerapatannya 0,5 gram per cm kubik, terapung di dalam sebuah bejana berisi air. Sejumlah minyak dengan kerapatan 0,8 gram per cm kubik dituangkan ke atas air itu sehingga permukaan atas lapisan minyak berada 4 cm di bawah permukaan atas balok itu. Besarnya tekanan total pada permukaan bawah balok adalah berapa dalam kilopascal. Oke, kita gambarkan dulu ya. Ini misalnya air, ini minyak. Ya. Nah, kemudian ini ada kubusnya. Oke. Lalu kemudian posisinya ini 4 cm di bawah permukaan atas balok ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa tekanan totalnya di bawah. Nah, di sini ya, di bawah balok. Nah, berarti si titik ini di bawah balok pertama mendapat tekanan karena berat benda ini, yang kedua karena tekanan udara luar. Maka bisa dituliskan begini. Nah, ini ada V0-nya, lalu ini ada Mg-nya. Ya, jadi dia mendapat tekanan 2. Berarti P totalnya bisa dituliskan menjadi V0 tambah F per A. Nah, atau bisa diganti jadi Mg per A ya F-nya. Nah, kemudian tinggal dituliskan begini. M-nya itu diganti jadi rho kali dengan volume. Volumenya A kali H ya, luas alas kali tingginya. Kali G, nah dibagi A, nanti A-nya dicoret. Sehingga dituliskanlah rumusnya V0 rho kayunya dikali dengan H kali dengan G ya. Oke, tinggal kita masukkan V0-nya 10 pangkat 5 Pascal, rho kayunya 500. Kemudian, nah ini dirubah dulu ya. Jadi ke kilogram per meter kubik, tinggal kali 1000. Ini 0,1, G-nya adalah 10. Maka akan diperoleh 10 pangkat 5 Pascal ditambah 500 Pascal. Kalau dirubah ke dalam kilo Pascal tinggal dibagi 1000. Ya, berarti yang ini jadi 100, ini jadi 0,5. Maka diperoleh 100,5 kilo Pascal. Nah, kemudian kita masuk ke hukum utama hidrostatika. Bunyinya, tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis zat cair yang diam, besarnya akan sama. Nah, jadi misalkan ini ada zat cair yang kedua, ini zat cair yang pertama, kondisinya seperti ini, maka tekanan di titik A itu sama dengan tekanan di titik B, ya. Nah, jadi ini di zat cair yang sama kan. Nah, tentu tekanan di A disebabkan oleh ketinggian H1 ini, di B disebabkan oleh ketinggian H2 ini. Ya. Nah, jadi dirumuskan P di A sama dengan P di B, jadi rho GH1 sama dengan rho GH2. G-nya dicoret bisa jadi rho 1H1, rho 2H2. Nah, kalau ada 3 zat cair ya sama, tinggal PA sama dengan PB. Nanti yang sebelah kiri kan ada 2 zat cair, jadi rho GH1 tambah rho GH2, yang sebelah kanan rho 3GH3. G-nya coret, jadi rho 1H1, rho 2H2 sama dengan rho 3H3. Nah, contoh soal ya. Ini misalkan sebelah kiri posisinya ada minyak, sebelah kanan ini ada air. Oke, tinggal kita gunakan rumusnya tadi ya. Rho 1H1, rho 2H2. Yang rho 1-nya adalah yang sebelah kiri, minyak. Lalu rho 2-nya yang sebelah kanan adalah air. Tinggal dimasukkan. Nah, ini minyak, rho-nya berapa? Ditanyakan. Yang sebelah kiri tingginya berapa? 8. Yang sebelah kanan 5. Lalu rho airnya 1000. Tinggal masukkan.
Nah, jadi Rho 1 kali 8 sama dengan 1000 kali 5, maka diperoleh Rho-nya adalah 625 kg per meter kubik. Contoh soal yang kedua, ini soal UN ya, tahun 2014. Nah, jadi ini ada samalah sebelah kiri air, sebelah kanan minyak. Nah, yang ditanya adalah perbedaan ketinggiannya. Rho airnya 1000, rho minyaknya adalah 800. Maka kita tuliskan tadi rho 1H1, rho 2H2. Nah, atau rho air H air sama dengan rho minyak H minyak. Oke, rho airnya kan 1000, H airnya nggak tahu. Rho minyaknya 800, ketinggiannya 10 cm. Maka diperoleh H airnya adalah 8 cm. Maka selisih tinggi minyak dan air sebelah kiri dan sebelah kanan adalah 10 dikurangi 8, 2 cm. Lalu nomor 3, contohnya. Nah, seperti ini ya. Oke, yang sebelah kanan ada 2 zat cairnya, maka dituliskannya menjadi Rho 1H1 sama dengan Rho 2H2 tambah Rho 3H3. Tinggal dimasukkan, ini Rho 1-nya 1000, Rho 2-nya 800, Rho 3-nya 600. H1 5, H2 4, ditanya berapa H3? Ya sudah, tinggal kita masukkan. Ya, 1000 kali 5 sama dengan 800 kali 4 ditambah 600 kali H3. Nah, ini dibagi 100 lah ya, biar gampang. Jadi ini bagi 100, 50. Ini bagi 100 jadi 4 kali 8, 32. Bagi 100 jadi 6. Pindah ke kiri, jadi 18 sama dengan 6H3, maka H3-nya adalah 3 cm. Kemudian nomor 4, ini diambil dari soal UM-UGM tahun 2010 ya. Nah, ini ada 3 jenis dengan posisi seperti ini. Tentu prinsipnya tekanan di A yang ditanya kan, dia sama dengan tekanan Rho 1 dengan tekanan dari Rho 2 ini, yang setinggi ini. Nah, kalau ini 60 cm, ini 90, berarti ini 30 cm. Oke, berarti tekanan di A bisa dituliskan menjadi Rho GH1 ditambah Rho 2 GH2. Ya, masukkan ini. Nah, Rho 1-nya adalah 2,5 gram per centimeter kubik. Nah, dirubah dulu ke kilogram per meter kubik jadi 2.500. Ini jadi 4.000 ya. Nah, tinggal dimasukkan nih. Ini tingginya 60 cm, yang satu lagi tingginya 30 cm. Maka diperoleh 2000 diperoleh PA-nya adalah 27.000 Pascal. Nah, diminta dalam satuan cm Hg. Dimisalkan massa jenis Hg-nya 13,5 gram per cm kubik atau 13.500 kilogram per meter kubik. Maka Rho GH dari raksa sama dengan 27.000 dari gabungan ini tadi ya. Nah, Rho-nya Rho raksa di sini berarti 13.500 kali G-nya 10 kali H. Maka diperoleh H-nya adalah 0,2 meter atau 20 cm Hg. Jadi tekanan 27.000 Pascal di titik A itu berarti setara dengan tinggi raksa 20 cm. Ya, maka tekanannya sama dengan 20 cm Hg. Oke, kita masuk ke hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan Prancis namanya Blaise Pascal yang menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Nah, jadi misalkan ini P1 mendorong A1, maka F2 mendorong A2. Tapi tekanan sebelah kiri dan tekanan sebelah kanan nilainya sama. Jadi tekanan itu akan diberikan dan diteruskan ke segala arah. Dia mendorong ke sini. Maka dituliskanlah P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, karena dia berbentuk lingkaran, luasnya jadi dirubah menjadi PR kuadrat ya. Nah, ini contoh soal. Ini di SMP dulu ya. Jadi kalau ini 500 Newton, ini X, ini luasnya 5 cm persegi, ini 100 cm persegi, maka supaya seimbang X-nya harus berapa? Begitu ya.
Nah, penyelesaiannya tinggal F1/A1, F2/A2. Ya, jadi WX dibagi dengan 5 sama dengan 500 dibagi 100, maka diperoleh W di X-nya adalah 25 Newton. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ini digunakan pada dongkrak hidrolik. Ya. Untuk mengangkat beban, ya, jari-jari pipa kecilnya 2 cm, yang besarnya adalah 18 cm. Tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 405 kg. Jadi kalau ini 405 kg, berarti ini gayanya sama dengan berapa, begitu ya. Nah, karena diketahui jari-jari, maka kita gunakan rumus perbandingannya dengan jari-jari. 1/A1 atau A-nya diganti menjadi PR1 kuadrat sama dengan F2/PR2 kuadrat. Lalu Pi-nya dicoret, tinggal jari-jarinya, ya. Dimasukkan, nah perbandingan jari-jarinya kan 2 dan 18. Jari-jarinya masing-masing 2 dan 18 cm. Kemudian F-nya diganti menjadi mg atau W, ya. Nah, M-nya 405 kg, G-nya 10, jadi 4050. Maka diperoleh F1-nya adalah 50 Newton. Nah, penerapan dari tekanan dan hukum Pascal kita lihat, ya. Nah, ini contohnya digunakan untuk mengangkat mobil, ya, seperti pada dongkrak hidrolik, ya. Nah, jadi kita sering melihat mobil bisa naik ke atas di tempat cuci mobil atau di bengkel-bengkel, ya. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini dongkrak yang sering kita gunakan ketika ban mobil mau diganti atau bocor gitu ya. Nah, kemudian, nah ini yang di tempat cuci mobil biasanya. Yang lain, nah ini yang disebut dengan rem hidrolik ya. Pada kendaraan, nah, kaki menginjak rem, nanti diteruskan dengan fluidanya sehingga menekan pada bagian di rodanya. Nah, jadi lebih lengkapnya seperti ini. Ya, jadi pistonnya mendorong karena dorongan dari oli rem yang diinjakan oleh kaki kita. Nah, baiklah, itu materi tentang tekanan, hukum Pascal, dan hukum utama hidrostatika. Nah, silahkan ini berlatih soalnya, soal latihan 1 nomor 2, ini soal latihan nomor 3 dan nomor 4, kemudian ini soal latihan nomor 5 dan nomor 6, dan soal nomor 7, ya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.